Halo, gua Aim. Di video kali ini kita bakalan melanjutin pembahasan Manga Dice. Setelah di video kemarin kita udah sampai pada scene di mana Sesiki mendapatkan penalti, sementara itu yang bakalan mengeksekusinya itu Mitsuki. Dan tentu ini akan menjadi scene yang epic di mana akan memperlihatkan orang yang ada di dalam daftar top 10 saling berhadapan. Dan tanpa banyak basi-basi lagi, langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum Mitsuki melakukan tendangan penalti, Kimista mengingat janji yang mereka berdua udah buat, yaitu janji untuk bersama-sama menuju puncak. Tapi di saat yang bersamaan, ancang-ancang yang dilakukan Mitsuki di sini terlalu jauh. Bahkan posisi Mitsuki yang bakalan menendang itu bersebelahan dengan Kimista yang bersiap buat mengantisipasi jika tendangan Mitsuki nggak masuk. Aiba dan Hoshino yang melihat itu pun berkata seolah-olah Mitsuki ingin menendang agar Tsunayama juga ikutan terselet ke dalam gawang. Tapi di sisi lain Suzuki malah mengomentari posisi Oshiba yang terlihat sangat jauh dari para pemain yang bersiap buat mengantisipasi jika terjadi bola rebound. Kazama yang juga melihat itu pun terlihat heran, namun ia juga sangat familiar dengan apa yang Oshiba lakukan. Dan sekedar info aja, apa yang dilakukan Oshiba memang pernah Kazama praktekkan dan kalian bisa lihat saat Sesiki menghadapi Toin, namun bedanya saat itu yang dapat hadiah penalti ya si Hoshina atau SMA Toin. Di animenya juga ada, kalau kalian lupa coba tonton lagi aja animenya. Nah, ketika wasit meniup fluid, Mitsuki dengan tendangan yang keras mengarahkan bola ke sisi kiri Tsunayama. Tsunayama pun bergerak ke arah yang sama, namun bola sedikit berada di atasnya. Para pendukung yang melihat itu pun yakin jika itu akan menjadi gol, namun yang mengejutkan Tsunayama mampu buat menepis tendangan Mitsuki hanya dengan menggunakan satu tangannya aja. Para penonton yang melihat itu pun terkejut, tapi yang lebih bikin kaget, bola yang ditepis Tsunayama dan masih bebas Oshiba berhasil mendapatkannya. Bahkan ia bereaksi lebih cepat daripada dua pemain Ottawa, padahal kita tahu jika posisi Oshiba sebelum tendangan penalti itu jauh dari gawang. Oshiba yang berhasil mendapatkan bola pun berniat untuk melakukan tembakan, tapi dalam sekejap Tsunayama sudah ada di depan Oshiba. Bahkan tendangan Oshiba mampu ditepis Tsunayama dan itu membuat bola kembali bebas. Para penonton yang melihat aksi Tsunayama yang luar biasa pun berteriak, namun kegigihan Tsunayama untuk tidak membiarkan para pemain Sesiki mencetak gol nggak sampai sini aja. Pasalnya bola yang masih bebas berhasil dikuasai Kurusu, bahkan cuma tinggal melakukan satu sentuhan Kurusu udah bisa mencetak gol. Namun entah mengapa Kurusu hanya diam mematung, bahkan ia disadarkan Hayase yang berteriak untuk Kurusu menembak karena ia sangat bebas. Kurusu yang mendengar itu pun merasa kebingungan karena entah bagaimana caranya Tsunayama sudah ada di depan Kurusu, bahkan ia berkata jika nggak ada celah untuk melakukan tembakan, dan itu membuat Kurusu berpikir untuk memberikan back pass ke belakang. Tapi back pass yang Kurusu lakukan bisa diintercept oleh pemain Ottawa dan ini membuat Suzuki shock. Bahkan ia berkata Kurusu nggak punya otak karena keputusan yang Kurusu ambil memang sulit buat dipercaya. Ya tentu para pendukung atau pemain Sesiki melihat itu sebagai kesempatan buat mencetak gol, tapi Kurusu sia-siakan. Namun apa yang Kurusu rasakan saat berhadapan dengan Tsunayama tentu sangat berbeda. Kazuko yang melihat itu pun tidak terlihat heran, bahkan ia malah seperti menertawakan apa yang Tsunayama lakukan. Kazuko juga bertanya ke Gaon Nakano apakah ia bisa menghentikan peluang itu seperti aksi yang Tsunayama lakukan. Gaon Nakano pun menjawab jika pertanyaan Kazuko sangat bagus, tapi ia berpikir tidak akan bisa berbuat banyak. Karena untuk menghentikan tendangan penalti Mitsuki yang luar biasa keras dengan satu tangan doang, buat Gaon Nakano itu udah mustahil. Untuk orang normal itu bisa mematahkan pergelangan tangan, apalagi reaksinya terhadap bola rebound yang Oshiba dapatkan itu butuh keberanian yang sangat besar. Ia juga dengan cepat menutup ruang tembak Kurusu. Kecepatan fisik dan mental Tsunayama menurut Gaon Nakano itu tidak ada tandingan
telinganya. Kazuhiko juga sepenuhnya paham akan hal itu. Ia juga berkata jika Tsunayama menghentikan Seishiki di momen yang sangat krusial. Ia juga punya kemampuan buat tetap fokus dan hal itu yang sering menyelamatkan Kazuhiko saat berada di tim nasional. Di sisi lain, Tsunayama memuji Motoyama yang berhasil membuang bola meski dia juga yang telah membuat Seishiki dapat tendangan penalti. Motoyama pun kemudian menyemangati rekan-rekannya untuk tetap fokus dan Kazuhiko yang melihat itu berkata jika Tsunayama punya kemampuan untuk berbicara secara gamblang ke rekan-rekannya. Kazuhiko nggak tahu penilaian orang-orang yang melihat dari televisi, tapi ketika Tsunayama memuji salah satu pemain, orang itu akan bermain di performa terbaiknya. Ia juga menambahkan selama Tsunayama ada di posisi penjaga gawang, para pemain mereka tidak akan merasa terintimidasi. Nah, di samping itu, terjadi sedikit perdebatan antara para pemain Seishiki, ya khususnya itu Mitsuki dan juga Kimista. Bahkan, Kimista kemudian memegang baju Mitsuki dan berkata jika penyerang adalah anjing, jadi menggonggonglah. Pelatih Nazawa yang tahu akan hal itu pun terlihat biasa-biasa aja, bahkan ia berkata untuk menyerahkan bola kepada Kimista sebanyak mungkin karena entah mengapa Kimista sedang dalam kondisi terbaiknya. Kimista memang terlihat dalam kondisi terbaiknya di pertandingan ini, tapi hal itu juga berlaku untuk Tsunayama. Namun, entah mengapa Kazuhiko merasa jika ketika Tsunayama berada di tim nasional, ia terlihat lebih kuat dan mengerikan dibanding ketika bermain untuk Ottawa. Hal ini memang fakta banget bahwa di dalam hati Tsunayama, ia berkata jika selama 3 tahun bersama-sama di Ottawa, ia tidak tahu banyak hal tentang rekan-rekannya. Apalagi selama 3 tahun itu Tsunayama juga lebih banyak bermain untuk tim nasional. Ia juga menganggap bahwa dirinya sendirilah yang menjauhi tim dan bahkan baru sekarang ia punya perasaan atau keinginan yang kuat saat berada di ruang ganti. Tsunayama juga udah lama ngerasa kalau perasaan dia dan rekan-rekannya seperti berpapasan doang. Tapi hari ini untuk pertama kalinya Tsunayama mengakui jika dia adalah bagian dari tim Ottawa dan entah mengapa sangat ingin menang bersama tim ini. Kazuhiko juga menilai jika Tsunayama hari ini sedang berada di mood yang bagus atau bisa dibilang ia sedang berada di performa terbaiknya. Di samping itu, Ottawa yang kali ini membangun serangan entah kenapa setelah Tsunayama melakukan penyelamatan yang luar biasa, mereka bisa terhubung bahkan tempo serangan mereka terlihat cepat dan juga sangat sinkron. Motoyama yang mendribel bola juga terlihat bisa melewati Satao, namun di dalam hatinya ia berkata jika selama ini dirinya sudah tahu jika bagi Tsunayama orang-orang yang ada di Ottawa itu tidak spesial. Motoyama tahu jika Tsunayama adalah pria yang tidak banyak berbicara, tapi ketika Tsunayama berada di tim nasional dan ia melihat di televisi, Tsunayama terlihat punya banyak hal untuk dibicarakan. Dan hal ini yang membuat Motoyama sadar jika perasaan Tsunayama ketika bermain dengan rekan-rekannya di Ottawa dan bermain dengan orang-orang yang ada di timnas pasti sangat berbanding terbalik. Nah, Motoyama yang terus maju, ia berhasil buat melatih 2 pemain Seishiki, bahkan ia juga berhasil membuat ruang untuk melakukan tembakan dengan memperdaya Nitobe di depan kotak penalti. Tapi saat Motoyama akan menembak, Nitobe memutuskan untuk melakukan pelanggaran. Trio pemain Yukigahama yang melihat dari televisi pun berteriak, bahkan mereka mengira Ottawa akan dapat tendangan penalti. Tapi untungnya mereka cuma dapat tendangan bebas. Keputusan yang diambil Nitobe memang serba salah karena di sisi lain Ubukata sudah menjelaskan jika harus berhati-hati dengan tendangan bebas Motoyama. Namun jika dibiarkan Motoyama melakukan tembakan langsung itu juga akan sangat berbahaya. Para pemain Seishiki yang lain juga nggak menyalahkan Nitobe, namun tendangan bebas Motoyama memang sangat berbahaya. Bahkan faktanya ia sudah mencetak gol dari tendangan bebas sebanyak 3 kali dan itu semua dilakukan saat kualifikasi. Nah, Motoyama yang bersiap untuk melakukan tendangan di dalam hatinya sedikit ragu apakah ia bisa melewati pagar dari para pemain Seishiki. Karena menurut dirinya pagar yang Seishiki bentuk itu cukup tinggi, namun saat Motoyama mengingat tentang apa yang Tsunayama katakan ketika di ruang ganti, ia sangat yakin jika tembok setinggi apapun Ottawa pasti bisa melewatinya. Motoyama pun melakukan tendangan dan bisa melewati pagar hidup Seishiki, bahkan menurut Motoyama tendangannya itu sempurna. Tapi
Tapi di sisi lain Aki juga bisa bereaksi dengan cepat, ia juga bisa menepis tendangan Motoyama dan itu membuat bola menjadi rebound. Namun Usui dengan cepat bisa memberikan operan kepada Kimista. Kimista pun tanpa pikir panjang langsung membuang bola, tapi ia tidak menendang asal-asalan. Karena faktanya bola buangan Kimista kemudian dikejar Mitsuki, bahkan ia mampu buat menang duel udara melawan pemain Ottawa. Mitsuki yang sekarang mau ngasih bola dan terus maju, hal ini membuat Tsunayama nggak punya pilihan lain. Ia pun memutuskan buat keluar dari gawangnya, namun hal itu juga membuat Tsunayama dengan mudah dilewati Mitsuki. Tapi di saat yang bersamaan ada Minami yang melakukan tackle dari belakang. Wasit yang melihat itu pun meniup peluit tanda pelanggaran, namun keputusan Minami di sini emang nggak salah. Bahkan ia juga dapat banyak pujian dari rekan setimnya, tapi Ottawa belum sepenuhnya bebas dari bahaya. Karena kita semua tahu jika Seishiki punya Kimista, sang spesialis tendangan bebas. Bahkan komentator berkata jika Kimista adalah spesialis tendangan bebas terhebat di turnamen ini. Namun di sisi lain, Tsunayama juga kiper terbaik, bahkan ia sendiri dijuluki tembok Jepang. Ya, memang cukup menarik apa yang bakalan terjadi. Aiba juga berkata jarak antara Kimista dan gawang itu sekitar 25 meter. Menurut Aiba, jarak itu cukup buat Kimista melakukan keahliannya. Namun, Hoshino berkata jika di pertandingan ini Tsunayama bermain bagus, bahkan ia mampu mengagalkan peluang Seishiki satu demi satu, apalagi ia juga mampu untuk menghentikan tendangan penalti. Nah, di sisi lain, Muchan pendukung Seishiki berteriak untuk Kimista tidak memaksakan diri. Jika di kesempatan ini ia nggak bisa mencetak gol juga nggak masalah, karena pasti masih ada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Usui yang mendengar teriakan Muchan pun berkata di dalam hatinya jika apa yang Muchan katakan adalah hal yang salah. Faktanya Ottawa sudah mulai masuk ke irama permainan mereka walaupun sedikit demi sedikit. Ditambah lagi, Seishiki belum sepenuhnya lepas dari ketidaksinkronan mereka di awal pertandingan, dan alasan inilah kenapa Usui beranggapan jika melalui kesempatan ini Seishiki harus bisa mencetak gol. Tapi berpikir dari sudut pandang Kimista, Usui yakin ia pasti menyadari hal ini juga. Nah, kita juga dapat fakta baru jika Inohara dan Tsunayama dulunya ada di prefektur yang sama. Namun, Inohara berkata jika Tsunayama sama sekali tidak mengenal dirinya karena saat masih SD, Inohara adalah pemain cadangan di timnya. Sementara Tsunayama adalah seorang superstar, setiap pertandingannya penuh dengan tepuk tangan dan juga penggemar. Bahkan, saking terkenalnya Tsunayama, tidak ada seorang pun yang nggak tahu Tsunayama itu siapa. Saat masih kecil, Inohara juga sudah menduga Tsunayama akan dipanggil untuk mewakili Jepang. Ia adalah tipe penjaga gawang yang sangat bagus untuk mengagalkan tendangan bebas, bahkan untuk tendangan penalti ia juga sama bagusnya. Inohara yakin jika Tsunayama tahu akan kemampuannya dan ia juga sangat percaya diri. Nah, di sisi lain Narukami bertanya kepada Indo apakah Seishiki tidak bisa melakukan tipuan aja, seperti berpura-pura akan menembak padahal ia sendiri melakukan umpan. Indo pun menjawab jika itu adalah ide yang menarik, tapi ia tidak berpikir di posisi yang sekarang ini Kimista akan melakukan hal itu. Karena bagaimanapun Kimista ingin diakui keberadaannya, Narukami pun terlihat bingung karena menurutnya penampilan Kimista di pertandingan ini cukup menonjol. Indo pun gak membantah fakta itu, namun menurut Indo, Kimista bisa seperti itu dikarenakan para pemain Seishiki yang berbaik hati kepadanya. Di sisi lain, Kimista yang sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan, ia berkata di dalam hatinya jika di Interhack ia kalah telak oleh Indo, dan di camp pelatihan ia juga ditunjukkan sebuah perbedaan yang sangat besar oleh Taira. Kimista sangat ingin membalaskan kekalahannya, dan walaupun ia berusaha keras untuk mewujudkan hal itu, pada kenyataannya ia tidak bisa melakukannya. Indo juga berkata jika sebagai seorang gelandang serang, Kimista akan mendapatkan banyak tekanan, dan fakta bahwa Kimista bisa bermain di sayap, itu semua berkat Tsukamoto yang menggantikannya untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Kurusu yang juga memberikan waktu untuk Kimista bisa bebas, dan Haibara yang berlari di belakang Kimista agar Kimista lepas dari penjagaan. Nah, Kimista yang mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan, para penonton terlihat sangat antusias untuk melihat apa yang kaki kanan Kimista bisa lakukan.
Bahkan, mereka menyebut jika Kimista punya kaki kanan iblis, tapi yang mengejutkan, Kimista terlihat mengambil ancang-ancang dan seperti akan menendang dengan kaki kiri. Seluruh orang yang melihat itu pun terkejut, namun Oshiba yang berdiri di antara para pemain Ottawa berkata jika ia punya 300 ekor ikan tropis. Kita harus terus memberikan oksigen, menjaga suhu air agar tetap sama, dan menjaga air agar tetap bersih. Namun, dengan kita memperlakukan mereka seperti itu, mereka akan membalas kebaikanmu, mereka akan menjadi sangat indah dan hal itu juga situasi yang sedang Kimista alami. Walaupun ada beberapa perbedaan antara Kimista dan ikan tropis, terlebih lagi Kimista tidak terlihat imut, namun ia akan membunuh mangsanya dengan satu serangan. Apalagi orang itu menyembunyikan sebuah racun yang sangat mematikan. Seluruh pemain Sesiki pun terlihat menyerahkan semuanya kepada Kimista, dan di saat wasit meniup peluit, Kimista langsung berlari dan ia mengingat saat dirinya ditanya apa senjata yang Kimista punya. Kimista kecil pun menjawab jika ia menginginkan semuanya, namun satu-satunya kekuatan yang Kimista punya adalah berhati-hati dan dapat diandalkan. Kimista ingin punya fisik monster seperti Mitsuki atau seseorang yang luar biasa di dalam sepak bola, tapi pada akhirnya ia tidak bisa mencapai keduanya dan hanya bisa mengandalkan senjatanya yang sekarang karena ia sudah mencoba hal ini ribuan kali. Dan menurut Kimista, teknik ada di atas segalanya. Kimista pun melakukan tendangan kaki kiri yang bahkan Haibara yang melihat itu dari belakang aja sempat ragu karena bagaimanapun bola terlihat jauh dari gawang. Namun tendangan Kimista akhirnya bisa masuk ke gawang walaupun tangan Tsunayama sempat mengenai bola. Di dalam hatinya, Kimista berkata jika ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih diperlukan oleh Seishiki. Dan tentu semua pemain Seishiki merayakan gol yang Kimista ciptakan, dan di sisi lain, Indo dan Taira berkata kepada rekan-rekannya untuk cabut karena mereka sangat yakin jika 90% Seishiki yang bakalan menang. Apalagi setelah pertandingan Seishiki selesai, Indo dan Taira akan saling berhadapan. Dan gol Kimista juga menjadi akhir di video ini, jadi bye-bye.